Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, karena ini masih masa pandemi COVID, maka pembelajaran kita laksanakan dengan daring ataupun jarak jauh atau online. Kalian semua sudah siap? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Mas satu untuk memimpin doa, silakan. Mbak Amelia, silakan dipimpin doanya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pada kegiatan pagi hari ini kita selalu diberikan suatu kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran. Nah, pada pertemuan kali ini, siapa yang tidak hadir? Nihil. Nihil, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi kita semua masih diberikan suatu kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Nah, karena pada saat ini masih dalam kondisi COVID, untuk itu kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan secara daring ataupun online. Nah, kalian semua siap? Siap, Bu. Nah, Siap. untuk jaringannya juga sudah diteliti. Ya. Nah, karena untuk PDD ini jaringannya pun juga haruslah baik ya. Ya, mudah-mudahan nanti dalam kegiatan ini nanti akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Mudah-mudahan nanti COVID-nya akan segera sirna ya. Jadi kita juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas materi yaitu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, untuk itu sebelum kita mulai untuk membahas daripada materi ini, saya akan share dulu materinya. Kelihatan? Sudah tampil di layar kalian? Sudah. Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Nah, kalau gitu, sekarang kita mulai untuk membahas materi ini. Nah, sebelum kita membahas materi ini, pada minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang materi apa? Yaitu kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Ya, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Ya, sehingga kalian juga masih ingat apa makna daripada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Bahwa setiap orang bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Ya, jadi bahwa makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu adalah bahwa setiap manusia itu bebas untuk memilih
Kemudian melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Jadi untuk masalah agama, ini merupakan suatu masalah yang paling hakiki, yaitu tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Dan itu sudah ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu di mana? 28E ayat 1 dan 2. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat 1 dan 2. Itulah underline tentang materi pada minggu yang lalu. Kalian sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan untuk membahas materi selanjutnya, yaitu pada pokok materi tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, untuk materi ini nanti KKM-nya adalah 75. Dan indikator pencapaian kompetensi ini adalah menganalisis sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini nanti, kalian bisa menganalisis tentang sistem pertahanan dan keamanan negara, serta dapat menyebutkan contoh-contoh upaya bela negara. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai untuk membahas materi tentang sistem pertahanan dan keamanan negara, kalian kemarin sudah membentuk suatu kelompok. Nah, sekarang kalian baca dulu, kalian pahami dulu bersama kelompok kalian. Setelah itu nanti kalian presentasikan dari hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, kalian sudah membentuk satu kelompok, toh? Sudah. Ya, kalau sudah, ini kamu pelajari dulu tentang sistem pertahanan dan keamanan. Setelah kalian pelajari, tentunya kalian bisa menganalisis apa toh sebenarnya tentang pertahanan dan keamanan itu, serta apa tujuan daripada pertahanan dan Keamanan negara. Ya, keamanan negara. Sekarang silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, waktunya 15 menit. Setelah itu nanti kalian presentasikan hasil daripada diskusi kalian. Silahkan kalian diskusikan dulu. Selesai? Sudah. Nah, kalau sudah silakan kamu presentasikan salah satu untuk mewakili kelompoknya. Silakan. Saya, Bu. Ya. Mbak Elvina. Ya, Mbak Elvina dulu. Silakan. Pertahanan dan keamanan negara adalah sebuah usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Tujuan pertahanan dan keamanan adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Mungkin ada kelompok yang lain ingin menambah atau bagaimana? Silahkan.
Kelompoknya Mbak Mika. Menambahkan tujuan nasional negara Indonesia. Ya, silakan. Tujuan nasional negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu tujuannya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, bagus sekali ya. Mungkin masih ada yang lain lagi? Masih ada tidak? Kalian semua sependapat dengan apa yang sudah diutarakan tadi? Ya, Bu. Nah, baguslah. Jadi itulah hasil daripada diskusi kalian kaitannya dengan adanya sistem pertahanan dan juga keamanan negara. Jadi bahwa apa toh sebenarnya tentang pertahanan dan keamanan, ya, jadi pertahanan dan keamanan negara itu merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Nah, apa toh tujuan nasional itu? Ya, tujuan nasional Indonesia itu dijelaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea yang Empat. Ya. Baiklah, kalau kalian sudah sependapat dengan apa yang sudah kalian diskusikan tadi, sekarang kita langsung membahas materi yaitu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Jadi bahwa tentang sistem pertahanan dan juga keamanan negara, ini kita semua tentunya juga sudah mengetahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia itu tidak diraih begitu saja, melainkan membutuhkan suatu pengorbanan. Baik itu jiwa, raga, maupun harta benda. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa, sebagai warga negara, ini mempunyai suatu kewajiban terhadap pertahanan dan juga keamanan negara. Jadi upaya mempertahankan kemerdekaan ini pun juga telah dipikirkan oleh pendiri negara Indonesia. Jadi para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan itu ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yaitu pada pasal berapa? 30. Pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5. Yaitu pada pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya. Ayat satunya kira-kira bunyinya bagaimana? Tiap negara berhak dalam pertahanan dan keamanan negara. Kemudian ayat 2-nya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian selanjutnya yaitu pada ayat 3-nya, Tentara Nasional ayat 4-nya,
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ya, terima. Susunan Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hubungan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ya, itu adalah merupakan isi daripada pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang mana itu merupakan suatu upaya untuk mempertahankan apa? Pertahanan dan keamanan negara. Sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 tadi, itu sudah jelas bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu merupakan tanggung jawab siapa? TNI dan Polri. Merupakan tanggung jawab siapa? Merupakan TNI, Polri, jawab seluruh warga negara Indonesia. Jadi bukan hanya merupakan tanggung jawab TNI dan Polri saja, merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Di depan kan juga sudah dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia itu terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, itu sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ya, jadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara itu merupakan sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan juga memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sebagai alat negara yang menjaga apa? Keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Itu adalah merupakan tugas daripada kepolisian negara. Itu adalah menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Adalah tugas daripada kepolisian negara. Sehingga komponen daripada pertahanan negara itu adalah TNI, Polri, dan juga rakyat. Ya, sudah jelas? Sudah. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 tadi, ini sudah menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara itu merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia. Kemudian mengenai ini ada suatu gambar. Gambar apa ini? Kemanunggalan TNI dan rakyat. Itu kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah merupakan suatu bentuk ataupun keikutsertaan daripada TNI dengan rakyat dalam rangka apa ini? Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tinggi persatuan dan kesatuan itu diwujudkan dalam bentuk kerja bakti, membangun jalan. Itu membangun jalan.
kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Suatu untuk ikut sertaan daripada TNI dengan rakyat ini harus bersama. Kemudian mengenai hakikat daripada sistem pertahanan dan juga keamanan. Apa hakikatnya? Segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Itu adalah merupakan hakikat daripada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi bahwa hakikatnya itu merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga menyeluruh. Ya, jadi dengan kata lain, Seshankamrata ini penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban daripada seluruh warga negara. Keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bagaimana juga yang telah dijelaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta itu merupakan suatu pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban pertahanan dan juga keamanan. Jadi tadi juga telah disebutkan bahwa mengenai pertahanan dan keamanan ini merupakan suatu tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia. Jadi bahwa di dalam sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta ini pun juga mempunyai suatu ciri. Cirinya antara lain apa saja? Ciri-ciri daripada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau juga disingkat yaitu Seshankamrata. Cirinya apa saja? Kerakyatan, pertahanan dan keamanan negara dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu seluruh rakyat nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh Republik Indonesia dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Jadi bahwa mengenai ciri-ciri daripada Seshankamrata ataupun sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu ada 3, yaitu 1 kerakyatan, 2 kesemestaan, di bawah kerakyatan itu adalah orientasi pertahanan dan keamanan negara itu diabdikan oleh dan juga untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian kesemestaan itu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi usaha pertahanan. Yang ketiga yaitu kewilayahan, yaitu
gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan NKRI Indonesia. Sudah paham? Sudah. Paham? Kalau sudah, oke. Sekarang kita lanjut, yaitu tentang kesadaran bela negara. Ini ada suatu gambar. Gambar apa ini? Perjuangan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya. Ini adalah merupakan gambar tentang perjuangan rakyat Indonesia di dalam rangka mencapai kemerdekaan ataupun kemerdekaan. Nah, jadi gambar ini juga sudah jelas melukiskan tentang perjuangan bangsa Indonesia di dalam rangka mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Ingin kembali menjajah Indonesia. Jadi para pahlawan ini pun juga rela berkorban dan juga bertumpah darah ketika berperang dalam melawan penjajah wilayah NKRI. Tentunya mereka ini juga mempunyai suatu motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Untuk menghargai jasa para pahlawan, kita harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara. Memiliki kesadaran bela negara. Jadi kita semua pun juga mempunyai nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme yang tinggi. Itu kita ataupun kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, juga mempunyai suatu tanggung jawab yang sangat besar. Selanjutnya, yaitu tentang bela negara. Daripada bela negara. Nah, kira bagaimana tentang pengertian daripada bela negara? Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Jadi bahwa bela negara itu adalah merupakan suatu sikap dan juga perilaku warga negara. Kecintaan pada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjalin kelangsungan hidup yang seutuhnya. Bangsa dan jadi kita semua ini juga harus mempunyai suatu rasa cinta terhadap tanah air. Yang dengan adanya perasaan cinta ini tentunya membutuhkan suatu pengorbanan. Harus selalu rela berkorban
demi kepentingan bangsa maupun juga Negara. Jadi kalian sebagai seorang pelajar ini pun juga mempunyai suatu tugas dan juga tanggung jawab yang sangat besar, tidak kalah pentingnya dengan sebelum kemerdekaan. Kalian sebagai seorang pelajar, tentunya kewajiban kalian itu apa? Belajar dengan giat. Belajar Dengan giat. Tentunya untuk melangsungkan ataupun untuk melanjutkan perjuangan daripada para pahlawan yang telah gugur mendahului. Ya, kita sebagai warga negara yang baik tentunya juga haruslah mempunyai suatu partisipasi, keikutsertaan di dalam upaya bela negara. Beberapa contoh tentang upaya bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa bentuk ataupun wujud bela negara dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lakukan? Melestarikan budaya bagi pelajar, belajar dengan rajin, taat dan aturan-aturan negara, membantu bencana, mencegah penyalahgunaan narkoba, mencegah perkelahian antar teman, rela berkorban, dan disiplin. Itu adalah juga merupakan suatu wujud ataupun contoh bela negara yang bisa kita lakukan atau kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian bisa untuk mewujudkannya di dalam suatu kehidupan. Gimana? Sudah jelas sampai di sini? Jelas. Kalian sudah paham dari materi ini tadi? Sudah. Kalau sudah, kalian ambil suatu kesimpulan. Apa kesimpulan dari materi yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari setiap warga negara Indonesia. Ya, itulah antara lain kesimpulan dari materi yang sudah kalian pelajari pada kegiatan pagi hari ini. Kalian semua sudah paham? Jadi bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kalian sudah paham, nanti pada pertemuan yang akan datang, kalian pelajari materi berikutnya, yaitu tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalian pelajari di rumah, kalian bisa membuka sumber yang lain, yaitu dari internet, yang ada kaitannya dengan materi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mengetahui daripada hasil yang sudah kalian pelajari, sejauh mana kalian itu nanti memahami, kalian kerjakan evaluasinya di e-learning kalian masing-masing, itu nanti nilainya akan muncul setelah kalian
mengerjakan. Demikian ya. Sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah saja intervensi terus implementasi. Akhirnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.